Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Di video kali ini, saya akan menginformasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi radiologi. Nah, pertama-tama pastinya kita buka dulu Google Chrome atau Mozilla, browser yang tersedia di komputer Bapak Ibu semua. Ini kebetulan sudah saya buka. Selanjutnya, setelah browser Google Chrome-nya terbuka, masukkan alamat server atau URL untuk aplikasi SIMRS-nya di menu ini, di atas di header ini kita ketikkan aja. Ketika alamat yang kita masukkan ini benar sesuai, maka tampilan akan seperti ini. Selanjutnya masukkan username dan passwordnya. Setelah sistem mengenali username dan password, maka aplikasi SIMRS akan terbuka. Selanjutnya, sesuai dengan usernya masing-masing, buka di menu radiologi. Nah, di menu radiologi ini, di aplikasi radiologi ada 3 modul besar, 3 modul utama. Yang pertama ada registrasi pemeriksaan, ada hasil pemeriksaan, ada histori pemeriksaan, dan ada laporan-laporan. Di sini saya akan menjelaskan untuk ketiga modul ini, modul registrasi pemeriksaan, hasil pemeriksaan, sama histori pemeriksaan. Untuk memulainya, kita klik registrasi pemeriksaan, klik di pas tulisannya. Selanjutnya modul registrasi radiologi akan terbuka seperti ini. Pada registrasi radiologi ini ada beberapa fitur. Yang pertama, di sini ada fitur cari kunjungan. Di sini fungsinya untuk mencari pasien yang berkunjung ke rawat jalan atau IRD, pasien rawat inap, dan pasien langsung. Artinya pasien langsung ini pasien dari luar rumah sakit, bisa dari dokter praktek, bisa dari instansi kesehatan yang lain. Nah, ketika ini di checklist salah satu, maka akan menampilkan kunjungan sesuai dengan checklist yang dipilih. Selanjutnya di sini ada lihat order. Lihat order ini fungsinya untuk melihat permintaan secara elektronik, baik itu dari rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Caranya cukup diklik aja lihat order. Maka di sini nanti ketika ada order masuk, maka akan muncul order-order yang dilakukan dari unit rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Di sini informasinya ada nomor medical record, nama pasien, nama unit, user yang order, tanggal ordernya. Nah, nanti dari data yang ada di sini tinggal klik 2 kali, maka akan muncul di data atau di halaman utama beserta permintaan yang diminta oleh unit utama tadi. Nah, di sini selain lihat order, di sini juga ada running text. Jadi informasi kalau ada order masuk disertai ada bunyi, sehingga petugas akan tahu ketika ada bunyi di komputer bahwa itu ada permintaan untuk pemeriksaan radiologi. Selanjutnya di sini fitur baru ini untuk memasukkan atau mengentrikan transaksi baru.
Terus di sini ada fitur hapus untuk menghapus transaksi ketika ada ketidaksesuaian atau ada kesalahan. Selanjutnya di sini ada fitur reset. Fitur reset ini untuk membersihkan tampilan utama setelah proses entry transaksi. Selanjutnya di sini ada fitur transfer. Fitur transfer ini fungsinya untuk memindahkan biaya ke unit peminta. Misalnya ada permintaan dari radiologi, ada permintaan dari rawat darurat atau rawat jalan, maka biaya ini bisa dikirim balik ke unit tersebut. Ini ada batal transfer, artinya membatalkan biaya yang sudah terkirim untuk diperbaiki. Ini ada print billing sebagai bukti pembayaran transaksi di radiologi. Ini ada print bukti sebagai pengantar pembayaran ke kasir induk ketika pembayarannya dilakukan dalam satu pintu. Nah, di sini ada tambah film, fungsinya untuk memasukkan berapa film yang digunakan dalam transaksi tersebut. Di sini ada jenis film, ada ukuran film, dan pemakaian film. Nanti kita tunjukkan cara penggunaannya. Nah, baik, di sini akan saya praktekkan cara menggunakan registrasi radiologi. Di sini saya cari kunjungan aja data-data yang lama, misalnya sebentar. Nah, ini coba saya pilih pasien M. Yusril Anwar dari Poli Penyakit Dalam. Ini saya melakukan proses entry tidak melalui dari proses lihat order, tapi saya entry langsung. Nah, di sini informasinya nomor medical record sekian atas nama M. Yusril. Nah, dokternya yang ngirim dokter Diki, penanggung jawab radiologi Ibu Mitra. Nah, di sini tinggal dimasukkan pemeriksaannya, misalnya torak dewasa. Kita tambahkan. Nah, di sini akan muncul notifikasi atau pop up. Di sini sistem menanyakan pelaksana dari kegiatan radiologi ini siapa petugasnya, misalnya radiografer. Tujuannya untuk proses pembagian atau proses pencatatan jasa. Kita simpan, keluar. Nah, selesai. Ketika ini mau dibayar di kasir, maka proses entry-nya sampai di sini. Tapi ketika biaya ini mau digabungkan ke poli penyakit dalam, berarti dilakukan proses transfer. Nah, jadi tujuan, kita klik oke. Selanjutnya di sini bisa ditambahkan film. Nah, misalnya Fuji, ukurannya dipakai 1, rusak 0, atau bisa juga dipakai 2 karena ada kerusakan 1. Kita simpan, masuk keluar, maka nanti akan sistem secara otomatis akan merekap untuk pemakaian film. Nah, di sini untuk proses registrasi di radiologi sudah cukup sampai di sini, sampai di proses ini aja. Jadi cara penggunaannya cukup mudah. Selanjutnya, setelah dari proses entry registrasi, di sini ada proses entry hasil. Nah, di menu entry hasil pemeriksaan ini tinggal dipilih hasil pemeriksaan. Selanjutnya di sini ada fitur, ada lihat hasil pemeriksaan, ada riset. Nah, hasil pemeriksaan ini fungsinya untuk menampilkan pasien-pasien yang sudah ditransaksikan di menu registrasi radiologi. Dia akan muncul di situ. Nah, contohnya di sini. Nah, ini tadi yang sudah kita transaksikan.
Terus di sini ada fitur reset sama untuk membersihkan tampilan layar. Di sini ada cetak, ada pilihan mau dicetak sesuai ukuran A4 apa A5. Di sini hasil pemeriksaan, kirim hasil. Tujuannya ketika dikirim hasil maka unit peminta baik poli, IGD dan rat inap maka di komputer unit masing-masing akan menerima hasil dari pemeriksaan radiologi. Nah, ini approval dan belum approval ini sebagai tanda kalau hasil ini sudah dibaca oleh dokter radiologi. Nah, cara menggunakannya di sini kita tinggal klik lihat pemeriksaan, pilih M. Yusril Anwar, pasien yang kita entrikan tadi, klik 2 kali, maka di sini sistem akan menginformasikan data pemeriksaan pasiennya. Yang selanjutnya di bawahnya di sini ada hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap pasien. Nah, untuk melihat hasilnya di sini tinggal klik lihat hasil, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini di sistem sudah menyediakan templates, jadi nilai normal dari pemeriksaan torak tadi. Nah, ketika ada kelainan, dokter tinggal menyesuaikan aja kelainannya di mana dan bisa memberikan kesimpulan. Nah, ketika sistem ini sudah diintegrasikan dengan alat yang ada di radiologi, maka gambar pun sudah otomatis akan muncul di sebelah kiri ini. Setelah ini disesuaikan, tinggal disimpan dan dicetak. Dan itu tadi untuk proses memasukkan hasil pemeriksaan. Nah, jadi di sini petugas radiologi ini akan dipermudah dan dipercepat dalam proses administrasi terhadap pasien. Selanjutnya di sini ada menu histori pemeriksaan. Menu histori pemeriksaan ini menginformasikan riwayat kunjungan pasien ke unit radiologi. Jadi di sini ada fitur cari untuk mencari pasien. Nah, di sini juga ada reset untuk membersihkan tampilan layar dan di sini ada proses cetak. Nah, untuk menggunakannya kita tinggal klik cari, pilih pasiennya. Ini contoh pasien yang tadi, kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul di sini data sosial pasien, ya, terus pemeriksaannya dan dilakukan tanggal berapa pemeriksaannya. Ini nih satuan sama nilai normalnya belum muncul karena di hasil pemeriksaan tadi kita tidak simpan. Nah, ketika selesai untuk melihat pasien, ketika mau melihat pasien yang lain kita bisa klik reset saja untuk membersihkan. Ya. Itu tadi cara menggunakan modul radiologi. Nah, cukup mudah dan cepat dalam proses penggunaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.